Hai anak-anak, bertemu lagi kita pada pertemuan pertama minggu kedua. Semoga tetap semangat ya meskipun belajar secara online. Nah, pada pelajaran ini kita masih membahas tentang teks berita, yaitu di dalam bab 1. Yang lalu kita sudah membahas juga tentang berita. Nah, berikutnya kita menyimpulkan isi teks berita. Nah, berita yaitu adalah informasi yang kita dapatkan. Dari mana saja kita bisa memperoleh berita? Bisa dari televisi, bisa dari radio, internet, ataupun dari media cetak. Nah, kemudian berita ini memiliki pokok atau unsur berita yang kita kenal dengan adik Simba. Ya, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, berikutnya kita lihat yaitu kesimpulan dari berita. Dari mana kesimpulan berita tersebut kita dapat peroleh, yaitu dari pokok ataupun unsur-unsur beritanya. Berikutnya kita melihat mengenai kesimpulan berita. Pengertian dari kesimpulan berita merupakan kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Artinya, berita yang kita tonton ataupun yang kita baca, nah kita membuat yaitu bentuk menjadi lebih singkat dengan menjawab yaitu unsur-unsur berita yang disebut juga 5W tambah 1H. Berikutnya langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Pertama, menyimak berita dengan sungguh-sungguh dari awal hingga akhir. Yang kedua, catatlah gagasan pokok berita yang memuat jawaban pertanyaan adik Simba. Lalu yang ketiga, yaitu menyajikan kembali pokok-pokok berita menjadi kalimat yang lebih singkat. Nah, jadi langkah-langkah menyimpulkan isi berita, kamu baca dulu beritanya, lalu kamu jawab pertanyaan adik Simbanya, lalu tuliskan kembali, maka menjadi bentuk simpulan isi berita. Nah, selanjutnya contoh membuat simpulan teks berita. Contoh beritanya, kebakaran melanda ibu kota. Kita baca, kebakaran kembali melanda ibu kota. Api dengan cepat melahap pemukiman padat penduduk di daerah Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat tarawih Minggu 26 Juli. Turnam, Ketua RT 11 mengatakan saat peristiwa terjadi, semua warga tengah melaksanakan sholat tarawih di masjid. Api dengan cepat menyambar ke rumah warga, sehingga banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta bendanya. Kebakaran diduga disebabkan hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk menjinakkan si jago merah karena lokasi kebakaran sulit dijangkau petugas. Api bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Nah, berikutnya kita lihat simpulan berita yang sudah kita baca tadi. Dapat disimpulkan berita tersebut, kebakaran terjadi di daerah Tambora, Jakarta Barat, pada hari Minggu 26 Juli 2013. Peristiwa tersebut diduga disebabkan adanya hubungan arus pendek dari salah satu rumah warga. Kebakaran terjadi ketika warga sedang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Nah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Setelah menonton video materi pembelajaran ini, ingat juga untuk mengecek Google Classroom Bahasa Indonesia kalian ya. Apabila ada tugas, jangan lupa dikerjakan dan jangan lupa juga tetap mengisi absensi. Oke, sampai jumpa lagi pada hari berikutnya dan pada pelajaran yang selanjutnya.